Ya oke guys, halo semua, welcome back lagi di channelku pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke, kali ini gue bakal membahas untuk game Rise of Eros lagi coy. Nah, kali ini gue bakal membahas tentang buff persona dan juga nerf persona guys ya. Nah, jadi kali ini update-nya memang cukup bisa dibilang banyak banget ya. Itulah kenapa gue terpaksa untuk merubah sistem videonya agar juga pastinya nggak terlalu panjang ya guys ya. Karena gue yakin kalau terlalu panjang itu bikin kalian ngantuk ya untuk menontonnya coy. Nah, jadi di sini kita bakal membahas untuk buff personanya, terutama untuk karakter yang akan di rerun juga pastinya, walaupun gue bakal bahas tipis-tipis. Dan juga di sini kita akan membahas beberapa skill adjustment yang diberikan oleh developer kita untuk di Colosseum Arena guys ya. Karena di hari Selasa Arena akan reset season. Jadi kita bakal mendapatkan server baru dan juga orang-orang baru yang kita bisa tantang nanti guys ya. Nah, jadi ya langsung saja guys ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama coy. Nah, jadi di sini gue bakal membahas dulu yang pertama adalah buff karakter rerun coy. Nah, jadi untuk buff di sini guys ya, yang diperlihatkan itu cuma satu doang karakternya, yaitu si Heart Stealer Inase doang. Nah, jadi kenapa karakter ini cuma satu doang yang diperlihatkan? Karena gue yakin untuk si Alana ya guys ya, yang satunya lagi yang versi vampir, gue yakin itu nggak akan terlalu banyak mendapatkan buff. Mungkin dapat, tapi kelihatannya dikit banget coy. Karena itu karakter jujur banget ya, memang persentase damage-nya itu udah setara dengan damage dealer biasa pada umumnya sekarang guys ya. Nah, jadi menurut gue memang kalau di buff kayaknya terlalu banget ya guys ya. Jadi ya, overall karakternya memang masih bagus banget juga pastinya. Itulah kenapa yang di buff itu cuma si Heart Stealer Inase doang guys ya. Jadi langsung saja kita bakal bahas untuk karakternya. Pertama di sini yang di buff ya untuk si Heart Stealer Inase itu cuma di skill spesial dan juga untuk pasif efeknya guys ya. Nah, jadi yang pertama sendiri untuk skill spesialnya di sini ada peningkatan sedikit untuk efek healingnya dari pasif ya guys ya. Ada peningkatan sebesar 1% dan di sini ada tambahan skill efeknya dia, dimana untuk Myriad Frozen Soul itu ada peningkatan coy. Dimana yang awalnya itu peningkatan damage outputnya sama reduce damage-nya itu cuma 10%, dan sekarang semua jadi 20% ya guys ya. Jadi ada peningkatan 20% untuk keduanya guys ya, dari peningkatan damage output dan juga pastinya damage rechipnya atau damage reduction ya, bisa dibilang begitu coy. Untuk peningkatan healingnya itu tidak ada perubahan sama sekali, tetap ya guys ya, efek healingnya itu ada di angka 30% coy. Nah, jadi lanjut lagi, kita masuk ke pembahasan yang mungkin kalian tunggu-tunggu guys ya, yaitu Colosseum Persona Adjustment, dan kalau bisa dibilang sih buff dan juga nerf ya guys ya. Nah, jadi di sini khusus untuk arena Colosseum aja, ingat dan dicatat pastinya, karena ini cuma untuk Colosseum Arena, bukan untuk semua konten yang di game ini guys ya. Nah, jadi selain Colosseum Arena, semua karakternya itu skillnya masih sama guys ya. Nah, jadi ya langsung saja guys ya. Pertama di sini gue bakal lihat dulu guys ya. Untuk nomor 1 kita dapat si Grand Magician Rofi nih. Nah, jadi untuk Grand Magician Rofi yang ditingkatkan di sini guys ya, itu adalah skill efek dari special skillnya. Dimana di sini kalau kalian lihat guys ya, nah di sini untuk yang ditingkatkan itu adalah target HP-nya coy, untuk bisa mendapatkan 1 poin magical power-nya. Nah, kalau yang awal itu kalian harus bisa mendapatkan ini guys ya, magical power-nya itu kalau musuh HP-nya ada di angka 50% ke atas ya guys ya, untuk max HP-nya. Nah, sekarang di sini dia ada sedikit peningkatan, walaupun ini sebenarnya diturunkan guys ya untuk HP-nya, tapi ini adalah sejenis peningkatan. Karena di sini targetnya itu jadi 30% ke atas aja coy. Jadi ya, kalian bisa mendapatkan magical point pastinya dengan musuh HP walaupun lagi sedikit ya guys ya. Itu udah mantep banget pastinya untuk si Grand Magician Rofi.
Ya walaupun jujur banget masih kurang untuk dipakai guys ya untuk di arena. Ya lumayan sebenarnya tapi nggak terlalu bagus sih. Nah, kemudian di sini peningkatan yang berikutnya itu ada si Blazer Inase guys ya. Nah, Blazer Inase ini adalah karakter yang versi Natal kemarin ya guys ya, bersama dengan Lin dan juga Misaki coy. Nah, di sini peningkatannya itu ada di skill spesial pasifnya coy. Nah, di sini untuk peningkatan adalah efek healingnya guys ya, untuk karakter dengan lowest HP persentase guys ya, atau bisa bilang sih HP teman kita yang paling terendah ya guys ya. Nah, di sini untuk peningkatannya yang awal 8% sampai 10% sekarang menjadi 12% sampai 14% dari max HP coy. Oke, lumayan banget sih sebenarnya guys ya. Tapi ya tetap aja ini karakter masih kurang sih untuk dipakai, tapi overallnya masih cukup bagus untuk dipakai di tim 2 atau tim 3 guys ya. Lumayan sih masih guys ya. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada Magic Rosa Phoenix coy. Nah, untuk peningkatannya itu ada di special skillnya, dimana di sini peningkatannya itu ada di satu tempat aja, yaitu Arsopnya. Dimana di sini Arsopnya yang pertama itu cuma 20% aja, sekarang bisa meningkat ya guys ya, dari 20% sampai 30%. Untuk efeknya masih sama, satu putaran. Kemudian di sini untuk damage boostnya juga ada peningkatan, dari yang awalnya cuma satu putaran sekarang bisa menjadi 2 putaran ya guys ya. Nah, jadi itu aja sih untuk buffnya si Magic Rosa Phoenix. Jadi menurut gue ya overall lumayan juga ya guys ya. Apalagi untuk damage boostnya udah ditingkatkan dari satu putaran ke 2 putaran, itu cukup membantu banget ya guys ya dari dalam gameplay pastinya. Nah, kemudian di sini selanjutnya itu ada si Deep Sea Diva Elin ya guys ya. Nah, untuk di sini peningkatannya itu ada di ultimate skillnya, dimana untuk di sini guys ya yang ditingkatkan adalah damage-nya saja coy. Dari yang awal 300 sampai 350% sekarang menjadi 350 sampai 400% berdasarkan defense. Oke, ada peningkatan 50% ya. Lumayan banget pastinya untuk si Deep Sea Diva Elin ini. Karena gue jujur banget sih, kadang bisa ngelihat ini karakter di top rank coy. Tapi overall memang karakternya masih lumayan bagus sih. Tapi ya untuk sekarang sih memang masih lumayan ya guys ya. Nah, lanjut lagi di sini itu ada si Furious Pirate Lin, atau bisa dibilang si Lin bajak laut ya guys ya. Nah, di sini untuk peningkatannya itu sepertinya ada di damage yang bisa mencarnya guys ya. Nah, jadi di sini untuk random enemiesnya yang mana damage itu bisa mencar jika seandainya musuh itu punya efek mark ya guys ya di atasnya. Nah, itu ada peningkatan sedikit coy, dimana yang awalnya 200% berdasarkan attack sekarang menjadi 350% berdasarkan attack. Jadi bisa gue bilang sih ada peningkatan 150% attack ya guys ya. Jadi ya overall lumayan juga guys ya untuk peningkatannya. Jadi damage-nya yang mencar itu jadi bakal lebih enak banget, walaupun jujur banget ini karakter memang nggak rekomendasi banget buat di arena guys ya. Karena dia ini perlu support banget pastinya biar bisa mendapatkan efek mark ya guys ya. Biar lebih cepat lah dia dapat damage mencarnya. Jadi kalian harus setidaknya sih meluangkan satu slot tim ya guys ya untuk karakter yang bisa menghasilkan efek mark yang sangat banyak kepada musuh kayak gitu coy. Jadi ya overall masih bagus sih, cuman ya paling untuk di tim 2 atau tim 3 guys ya, untuk di special arena itu masih lumayan banget coy. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada Emerald Elegance Miriam, atau bisa gue bilang sih Miriam Summer ya guys ya. Nah, di sini untuk dia itu peningkatannya hanya di damage ultimate-nya, dimana di sini peningkatannya naik lumayan banget ya guys ya, yaitu dari persentasenya, dimana yang awalnya 385 sampai 450% attack sekarang menjadi 435 sampai 500% berdasarkan attack. Jadi ya overall lumayan ya guys ya untuk damage-nya. Tapi gue gak terlalu banyak bahas sih karena karakternya emang jarang banget dipakai, dan emang kurang banget sih karakternya untuk dipakai di arena guys ya. Kecuali kalau kalian pakai dia di tim 2 atau tim 3, itu masih bagus banget. Nah, untuk yang berikutnya di sini kita punya Queen of Night Lin coy. Nah, di sini untuk peningkatannya cukup lumayan banget coy, masif dan sangat bagus ya guys ya untuk karakternya. Jadi bisa jadikan karakter yang cukup bagus lah untuk dimainkan di arena guys ya, untuk di special arena ataupun di regular arena coy. Nah,
Di sini untuk peningkatannya itu ada di skill spesialnya, di mana ada peningkatan damage dari yang awalnya 130 sampai 150% sekarang menjadi 140 sampai 160% berdasarkan attack. Lumayan besar ya guys ya untuk peningkatannya. Kemudian ada tambahan lagi di sini untuk ultimate skillnya itu juga dapat peningkatan. Dimana di sini untuk peningkatannya itu ada di damage yang bisa mencarnya. Atau bisa bilang sih damage yang ada di bagian samping ya guys ya, bukan damage yang ada di bagian tengah coy. Nah, jadi untuk damage yang bagian sampingnya itu ada peningkatan yang cukup bagus banget. Dimana di sini dari yang awalnya 130 sampai 150% berdasarkan attack, sekarang menjadi 180 sampai 200% berdasarkan attack coy. Damage-nya cukup masif banget ya. Bagus banget coy peningkatannya coy. Damage-nya sangat bagus dan kelihatannya bisa jadi rekomendasi buat di arena sih kalau kalian punya karakternya guys ya. Kalau punya coy. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada si Night Stripper Phoenix atau bisa aku bilang sih ini adalah Phoenix yang versi Halloween coy. Nah, di sini dia dapat peningkatan dari efek ultimate-nya. Di sini yang tingkatkan adalah efek tahunnya guys ya. Yang mana efek tahun yang pertama itu dari 2 random enemies doang guys ya selama 1 putaran. Sekarang menjadi semua enemies coy. Oke, ini nggak termasuk buff sih. Bisa dibilang ini adalah skill yang seharusnya memang dikembalikan sama developer ya guys ya. Kalau nggak salah sih emang awalnya itu skill si Night Stripper ya. Itu harusnya memang tahunnya buat semua enemies coy. Tapi agak sedikit dikurangi sama developer beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah. Tapi mereka sekarang mengembalikan skillnya. Tapi ya overall ya pasti bagus lah. Lumayan ya guys ya. Tapi untuk sekarang kurang kepake sih. Karena lagi metanya area banget ya guys ya. Jadi kurang banget coy untuk dipakai guys ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Di sini ada si Purifier Inase guys ya. Nah, jadi ini Inase yang versi Summer. Ini udah lama banget coy karakternya. Nah, di sini untuk peningkatannya itu adalah skill spesial pasifnya coy. Dimana di sini efek chance untuk bisa mendapatkan refleksnya itu ditingkatkan dari yang awalnya 25% sekarang menjadi 75%. Lumayan banget pastinya efeknya guys ya. Nah, di sini adalah yang paling terakhir ya guys ya, yaitu adalah nerf skill. Jadi selain kita dapat buff karakter ya guys ya, di sini juga kita ada karakter yang kena nerf coy. Dan kalian pastinya sangat-sangat kesel kalau kalian misalnya punya karakternya sekarang guys ya. Nah, itu siapa sih bang karakternya yang dapat nerf? Nah, untuk yang mendapatkan nerf di sini adalah si Icebrowed Selection Alana guys ya. Nah, jadi karakter ini sekarang di nerf sama developer kita guys ya. Jadi untuk nerf skillnya di sini itu ada di skill ultimate-nya, yang mana yang diturunkan adalah efek confuse-nya. Nah, jadi efek CC-nya itu sekarang cuma bisa nge-confuse 2 orang random. Dari yang awalnya bisa semua enemies, sekarang menjadi 2 orang random saja guys ya. Nah, ini sebenarnya sih wajar menurut gue guys ya kena nerf karena memang skillnya ini terlalu nggak ngotak sebenarnya. Tapi kalian pasti juga bingung guys ya kenapa karakter yang tipe anniversary itu nggak pernah di nerf sekalipun. Contohnya aja kayak si ini coy, Tiger kan pastinya. Kalian banyak pastinya yang mengeluh dengan karakter ini kenapa nggak di nerf sama developer. Dan ya menurut gue sih hal yang sangat wajar banget kenapa karakter ini tidak di nerf ya guys ya. Karena alasannya ya karena ini karakter anniversary coy. Jadi mereka nggak mungkin bakal nge-nerf skill dari karakter bertipe anniversary. Itu yang pertama. Biasanya karakter yang kena nerf itu guys ya adalah karakter yang tipenya selain anniversary ataupun kolaborasi. Nah, 2 karakter ini yang paling aman banget lah kalau misalnya ada nerf skill. Karena tidak mungkin kedua karakter bertipe kolaborasi dan NF ini akan kena nerf. Karena itulah kenapa guys ya, gue sangat lebih merekomendasikan kalian untuk gacha di karakter-karakter yang tipenya anniversary sama kolaborasi. Karena 2 karakter ini paling aman banget dan gak bakal kena nerf. Nah, sementara untuk si Icebrowed Selection ini bukan termasuk karakter bertipe anniversary. Dia adalah karakter yang masuk di banner pertengahan bulan. Atau bisa dibilang sih nggak masuk lah dalam radar anniversary atau segala macam ya guys ya.
Nah, itulah kenapa karakter ini sekarang kena nerf. Itu hal yang wajar banget. Wajar sekali guys ya. Nah, di sini untuk kalian pastinya guys ya, untuk Ice Brow Selection ini kan sekarang kena nerf nih. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena developer di sini memberikan sedikit bantuan kecil ya guys ya untuk kita semua. Nah, bantuan kecilnya itu adalah berupa sebuah tiket kompensasi, dan tiket ini sepertinya suatu saat akan sangat-sangat berguna banget ya guys ya untuk kita semua terutama coy. Nah, jadi next kita bakal dapat yang namanya tiket restore ya guys ya. Nah, jadi tiket restore persona kalau bisa gue bilang begitu. Nah, jadi tiket ini adalah tiket yang paling kalian tunggu semua para player di luar sana guys ya. Kok ditunggu-tunggu bang? Nah, karena tiket ini adalah sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk mengembalikan semua bahan yang kalian gunakan untuk upgrade karakter yang sudah mungkin kalian nggak suka guys ya, atau karakternya bisa dibilang sih jelek pastinya, dan kalian ingin pindahkan semua bahan-bahannya dia ke karakter yang lebih bagus. Nah, itu dia kegunaan tiketnya. Jadi kalian bakal dapat tiket ini pastinya next. Nah, jadi ya silahkan ditunggu aja guys ya. Tapi gue nggak tahu juga sih apakah ini buat semua player atau cuma orang-orang yang sudah gacha si Ice Brow Selection. Nah, itu aja yang gue nggak tahu guys ya. Kalau misalnya dapat untuk semua orang ini sangat bagus banget, karena gue sangat merekomendasikan kalian untuk menggunakannya. Untuk dipindahkan pastinya bahan-bahan yang mungkin karakternya tuh jelek ya guys ya. Jadi kalian bisa pindahkan bahan-bahannya tuh ke karakter yang lebih bagus. Contohnya mungkin kalian bisa ambil bahan-bahan karakter yang bertipe SR, atau mungkin kalian yang lihat orang jual akun tapi dia tiba-tiba mengupgrade sampai UR Mbak Payung kayak Ujang kayak. Nah, itu bisa kalian pakai guys ya. Nah, jadi ya segitu aja guys ya untuk info dari gue pastinya. Kalau kalian ada pertanyaan segala macam pastinya silahkan jadi kolom komentar, kita baku hantam di sana guys ya. Nah, jadi ya thank you banget. See you the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.